Selamat siang Mister semuanya. Selamat siang Miss. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut berpartisipasi dalam aksi nyata yang saya berikan dari program Guru Penggerak. Di sini saya akan berbagi ilmu mengenai budaya positif yang sudah saya pelajari dari modul 1.4 Guru Penggerak, yaitu budaya positif. Sebelumnya, Miss Dancer, sebelum kita mulai kita hari ini, kita mulai dengan berdoa. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah Miss Dancer, supaya bersemangat hari ini kita bikin dulu ice breaking kita. Bisa nih, bisa Sir? Oke, di sini ada latihan. Oke, coba dulu stand up Sir. Ayo di sini gerak dulu. Pemanasan dulu sebelumnya.
pembuluh darah ini ya Miss ya. Oke Miss. Biar semangat dulu kita Miss, biar kita kalau sekolah terlalu comot nggak bisa ya. Oke Miss. Terima kasih Miss buat waktunya. Kita mulai aksi nyata modul 1.2 yaitu budaya positif. Satu dari apa Indonesia? Oke. Aksi nyata budaya modul 1.4 budaya positif. Ya pasti orang sudah kenal nama saya Indonesia. Nama saya Rita Salimah Nurul. Saya guru kelas 4 di sekolah kita ini SD swasta Kartini Handayani. Baik Miss, kita mulai dari pengertian budaya positif. Apa itu budaya positif? Kira-kira orang Miss pernah dengar nggak kalau katanya ada budaya positif? Belum pernah dengar budaya positif selama ini atau pernah dengar dari teman-teman serta sejauh dari sekolah lain? Pernah? Budaya positif? Oke. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Melalui budaya positif akan menciptakan lingkungan sekolah yang positif, lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga membuat murid merasa betah ada di sekolah. Adapun budaya positif yang akan kita bahas sekarang itu terdiri dari 7 komponen. Yang pertama ialah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol guru atau restitusi. Yang keenam keyakinan kelas atau sekolah. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Miss, yang pertama kita masuk perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Perubahan paradigma belajar ini dapat membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid kita mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan serta tercipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Kalau teman-teman mengingat kata disiplin, berarti disiplin apa yang terlintas dengan kata disiplin? Kalau kata disiplin berarti peraturan, kan Miss? Peraturan dan apa yang harus kita lakukan. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya itu harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal atau yang berasal dari dalam diri siswa. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka dibutuhkan motivasi eksternal atau dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Jadi itulah makna disiplin dan manfaatnya yang diberitahu oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut Diana Gosen, bahwa kata disiplin itu berasal dari kata Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid pengikut. Diana juga mengatakan bahwa disiplin juga berkorelasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan atau sesuatu yang berharga dan bermakna. Baik Miss, yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada siswa untuk mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Apa
Apakah orang tahu apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Itu nilai-nilai yang berbuat baik, misalnya tanggung jawab, disiplin, apalagi Miss, kerjasama. Pokoknya nilai-nilai yang mengarah kepada tindakan-tindakan yang baik. Itulah nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, disiplin positif itu berfokus untuk mengkontrol tindakan mereka sendiri dengan disiplin diri. Ada kata Bapak Kiai Dewantara, disiplin sebaiknya berasal dari dalam diri, bukan karena ada dari orang lain, sehingga dia bisa menanamkan, oh, aku harus bisa disiplin dengan kesadaran diri sendiri. Siswa memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena mendapat sebuah pujian, hadiah, atau hukuman dari guru. Ini sering kita amalkan ya Miss, anak-anak disiplin, harus disiplin. Kalau tidak disiplin pasti akan mendapatkan hukuman dari gurunya. Nah, itulah dia mengenai disiplin positif. Ini adalah contoh disiplin positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita, yaitu setiap pagi kita menyambut anak-anak di depan gerbang dan kita menerapkan anak-anak untuk datang tepat waktu. Ini sudah dilakukan oleh guru-guru Kartini Handayani. Ya kami setiap hari pasti ada yang menyambut siswa di depan gerbang sekolah. Dan contoh disiplin positif yang lain ialah berdoa. Seperti ini, ini anak-anak berdoa sebelum dan sesudah belajar, Miss. Baru kita buat mereka bernyanyi, baru ditutup dengan doa, lalu kita di awal kita nyanyikan lagu nasional. Ini adalah baru setelah itu tepuk PPK. Ini karena kebetulan tidak kelihatan dengar suara Miss. Ini sudah mungkin semua walas juga dan guru-guru kelas sudah menerapkan budaya positif yang seperti ini ya Miss. Karena ini menjadi program paling membedakan kita dengan sekolah-sekolah yang lain. Itu menunya belum ke Bluetooth, Miss. Apa sih? Menunya belum ke Bluetooth itu. Speakernya. Oh, ya. Yang kedua, kebutuhan untuk cinta dan kasih sayang. Ini kebutuhan untuk diterima dan kita berikan kepada anak-anak. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Ini kebutuhan untuk pilihan. Mereka kita berikan kebebasan untuk mengembangkan bakatnya, tapi tetap kita tuntun sebagai guru. Yang keempat, yaitu anak-anak juga mendapatkan motivasi untuk kesenangan atau fun. Jadi kebutuhan anak-anak
Jadi kita sebagai guru seharusnya dan berusaha dengan baik untuk memberikan 3 kebutuhan dasar yang harus dimiliki setiap siswa, yaitu kebutuhan tadi bertahan hidup, cinta dan kasih sayang. Ya Miss. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Ada 2 yang mendasari motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah motivasi eksternal, yang kedua adalah motivasi internal. Motivasi eksternal itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini contohnya ketika siswa, saya bilang yang si Axel, ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia melakukannya itu karena mengingat, oh aku nanti kalau aku lakukan itu aku dihukum Miss Novi, mau aku lakukan nanti itu aku jadi dimarahi. Jadi ini yang memotivasi si Axel, contohnya dia untuk belajar karena takut dihukum sama guru. Yang kedua adalah motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga sering kita lakukan ya Miss. Ketika anak-anak misalnya melakukan sesuatu yang baik, kita berikan imbalan. Bisa berupa misalnya makanan kecil atau berupa apa yang sering kita kasih sama anak-anak Miss. Seperti pujian-pujian yang berlebihan, kalau hebat sekali si Axel ini, dia lebih hebat daripada teman-temannya. Contoh, itu adalah salah satu motivasi eksternal yang didapatkan siswa ketika dia ingin melakukan sesuatu. Nah, jadi seharusnya motivasi kita atau siswa untuk melakukan sesuatu itu dari internal, yaitu menjadi diri yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi kalau bisa mulai sekarang, kalau kita ingin membentuk karakter anak, jangan karena anak itu takut akan hukuman atau karena mengharapkan hadiah dari guru sehingga dia melakukan sesuatu yang kita perintahkan. Seharusnya anak itu atau siswa melakukan itu karena memang kesadaran dari diri sendiri, bukan karena oh nanti aku dapat dari Miss Novi, dapat candy, dapat permen, oh aku nanti biar aku dipuji sama Miss Novi. Contoh, itu adalah motivasi yang salah yang kita berikan. Jadi pertanyaannya, nggak boleh kita menghukum atau memuji siswa Miss. Bagaimana menurut orang Miss? Kalau katanya itu motivasi dan hukuman itu bisa katanya merusak karakter anak, itu bisa membuat anak menjadi tidak berkembang. Itu yang kami pelajari, bahwa dengan motivasi, imbalan atau penghargaan serta hukuman itu katanya bisa membuat siswa menjadi tidak berkembang dengan baik. Menurut orang Miss, apakah hukuman dan hadiah tidak bisa memberikan perilaku yang baik kepada siswa? Boleh kan Miss? Boleh, tapi dengan jangka yang ada dibikin waktunya. Misalnya ketika kita memberikan hadiah di akhir semester seperti biasa kita lakukan, yaitu mendapatkan hadiah atau piala, ya kan Miss? Jangan setiap misalnya maju ke depan dia, oke, Axel bagus, dikasih hadiah permen contoh, atau ketika dia urusan PR kita selama ini pasti sering langsung berdiri kamu di sana, ayo keluar, atau kita marahi dia. Nah, inilah yang menjadi motivasi yang salah yang membuat perilaku pada siswa. Seharusnya itu motivasi siswa itu untuk melakukan sesuatu karena adanya kesadaran dari diri sendiri. Dia menghargai diri, aku mengerjakan PR karena memang itu menjadi kewajibanku, bukan karena aku dihukum Miss Rati, bukan supaya aku dipuji-puji Miss Novi, contoh seperti itu ya Miss. Lanjut kita yang ke tujuan dari disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi yang tersedia pada siswa kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah.
Mereka akan tetap berperilaku baik dan mengandaskan nilai-nilai kebajikan mereka. Mereka ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah mereka hargai dan mereka pahami. Oke, hari ini kita akan mempraktekkan sebuah ilustrasi posisi foto. Ayo Axel tuliskan satu barang berharga yang Kira-kira apa yang sudah kita tahu ya pelajaran video. Sudah selesai Axel? Oke, silakan dilipat Axel, masukkan ke dalam genggaman tangan. Brian, silakan bujuk Axel sehingga dia mau memberitahukan apa yang ada di tangannya. Siap, Brian? Siap, Axel? Oke, kita mulai. Oke, Miss, dari video tadi kira-kira apa yang bisa kita lihat terjadi apa kita di situ? Oke, hari ini kita akan mengangkat Apa, Miss? Ada kira-kira yang bisa yang tadi dari video anak kita Axel dan Ryan? Oke, di situ, Miss, mengenai Axel menuliskan satu barang berharganya. Jadi teman seharusnya ini kita praktekkan sama guru karena mengingat memang waktu teman-teman yang sedikit, jadi saya arahkan ke siswa untuk mempraktekannya. Di sini saya menyuruh anak-anak si Axel untuk membuat satu benda berharganya yang merupakan benda yang paling berharga yang nggak boleh orang tahu. Jadi saya ajarkan siswa untuk membujuk si Axel supaya membuka tangannya. Dan Axel tetap berkukuh pada pendiriannya untuk tidak membuka genggaman tangannya. Seperti itu tadi kan, Miss? Jadi dari kegiatan yang dilakukan siswa kita tadi, dapat kita lihat posisi kontrol pada kejadian ini siapa? Axel atau Brian? Axel kan, Miss? Karena apa? Karena Axel tetap berpedoman pada nilai-nilai yang sudah dia tanamkan dari dirinya. Ini berharga, tidak ada boleh yang tahu. Nah, seperti itulah kita, Miss. Kalau kita sudah menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada siswa, mau ada pun bujukan seperti tadi, bu kasih kau candy, bu kasih kau permen, bu kasih kau ini, tetap Axel berteguh pada pendirian tidak. Sampai diancam pun, Ustaz kau ya, begini kan kau ya, kawan kita ya, tetap Axel teguh pada pendiriannya. Seperti itulah, Miss, dalam budaya positif ini. Jika kita sudah menanamkan dari diri sendiri bahwa budaya positif itu harus dilakukan tanpa ada paksaan atau motivasi dari eksternal, maka itu akan selalu dilakukan. Bisa, Miss?
Kita lanjut ke yang kelima, yaitu posisi kontrol. Coba nanti orang Miss tentukan Miss ada di posisi kontrol yang mana sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol yang sering dilakukan guru. Yang pertama yaitu menghukum, jadi memberikan hukuman fisik atau verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, guru memposisikan dirinya sebagai teman. Yang keempat, sebagai monitor atau pemandu dan pengawas. Yang kelima, sebagai manajer, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dengan mencari solusi. Yang pertama, ini posisi kontrol guru penghukum. Ini adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ciri khas dari penghukum adalah nada dengan suara tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot, jarinya menunjuk-nunjuk, bahkan menggunting siswa. Misalnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu terlambat. Kenapa tidak bisa tepat waktu? Yang kedua, kenapa kamu tidak mengerjakan PR sambil menjewer telinga atau memukul siswa? Oke, ini posisi kontrol sebagai penghukum. Kira-kira pernah? Dan senyum, berarti mari kita jawab sendiri. Lalu konsekuensi dari penerapan peran kontrol sebagai penghukum ini adalah memungkinkan siswa yang kita hukum tadi itu akan marah, bahkan memiliki sifat pendendam atau lebih agresif. Bisa jadi sesudah dia duduk ke bangkunya, dia akan mencoret-coret bukunya, mengejek gurunya dari belakang tanpa kita tahu, atau merusak barang-barang yang ada di sekitarnya, bahkan bertindak yang lebih parah lagi. Inilah akibat dari posisi kontrol penghukum yang dilakukan guru. Yang kedua adalah posisi kontrol guru membuat merasa bersalah. Ini biasanya gurunya akan bersuara lebih lembut. Ciri khas membuat merasa bersalah adalah nada yang memelas, halus atau sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Misalnya, "Nah, kamu ini gimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Miss kan tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Miss? Miss benar-benar kecewa sekali denganmu." Nah, ini adalah contoh kalimat yang diucapkan guru dalam posisi membuat merasa bersalah. Konsekuensi dari penerapan peran kontrol membuat rasa bersalah ini adalah murid akan merasa bersalah, merasa dia pribadi yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Murid pasti sayang sama kita karena kita gurunya, bahkan murid lebih mempercayai kita daripada orang tuanya. Nah, kadang-kala sikap seperti ini bahkan yang lebih berbahaya dari sikap posisi kontrol penghukum tadi. Karena ketika seperti ini emosi anak itu tertanam, tidak dapat dikeluarkan seperti tadi yang penghukum. Dia kan bisa langsung memukul benda atau melampiaskan kemarahannya. Kalau ini dia menahan emosinya. Baru katanya dia tidak bisa menumpahkan amarahnya. Dia bisa menumpahkan amarahnya dengan cara-cara yang negatif yang dia sendiri yang tahu. Jadi murid merasa tertekan dan tiba-tiba bisa meletus amarahnya. Ini bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Lebih parah yang Miss dengan membuat rasa bersalah pada diri siswa. Posisi yang ketiga ialah posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid dengan melakukan pendekatan persuasif. Ciri khas posisi kontrol teman adalah nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada siswa, matanya tersenyum dan jenaka. Contohnya, "Nah, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Miss kan? Kamu kenapa terlambat lagi?" Sambil tertawa ringan. "Ya, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Miss bantu." Kamu ini sambil senyum-senyum. Ini adalah percakapan contoh dalam posisi kontrol guru sebagai teman. Adapun konsekuensi dari posisi ini ialah murid akan
merasa senang, pasti senang ya Miss, karena kita senyum sama muridnya dan akrab dengan guru. Ini memang dampak positif Miss, hanya saja ada sisi negatifnya, yaitu murid menjadi tergantung pada guru. Bila ada masalah, dia akan merasa selalu bisa mengandalkan guru tersebut untuk selalu membantunya. Posisi kontrol yang keempat ialah memantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan atau data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku murid. Posisi ini menggunakan stiker, slip atau catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berasal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ciri khas pemantau adalah nadanya datar, bahasa tubuhnya non formal. Misalnya seperti percakapannya Miss, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai belajar? Tahu Miss, jam 7:15. Kamu terlambat 20 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan jika terlambat? Paham Miss, saya harus berdiri dan tinggal di kelas pada jam istirahat. Nah, ini adalah posisi memantau. Jadi dia sudah mengetahui apa yang menjadi peraturan yang selama ini dilakukan. Yang terakhir adalah posisi kontrol manager. Posisi kontrol manager yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung dan memotivasi murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Seorang guru dengan posisi manajer tentu memiliki keterampilan di posisi teman maupun di posisi pemantau. Ciri khas posisi kontrol adalah suaranya nadanya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekati kepada murid. Contohnya, nah, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Miss, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Saya biasa akan lebih cepat bangun pagi dan menyiapkan semua perlengkapan sekolah di malam hari sehingga tidak terlambat lagi. Baik Miss, baik Miss, hargai usahamu untuk mau memperbaiki diri menjadi anak yang lebih baik dan disiplin. Nah Miss, dari ke-5 posisi kontrol, kira-kira orang Miss berada di posisi kontrol yang mana yang sering lakukan di kelas? Pemantau, penghukum, teman, pembuat rasa bersalah atau manajer? Penghukum. Kalau teman enggak. Kalau teman tidak. Bisa lagi gitu. Oh, bisa kata yang teman tidak. Mestinya penghukum. Kalau misalnya pilih mana dari 5 posisi kontrol dulu tadi? Kadang sebenarnya kalau dipilih satu, kadang kita mix juga Miss. Karena kan kalau udah terlalu saya nih kemarin kita buat teman gitu kan. Untuk berikutnya dia nggak ada perubahan, mungkin kita kata meneruskan. Kadang kita jadi ke posisi yang pemarah, kadang jadi ke ini gitu. Oh, oke. Kalau Ustaz? Sama sebenarnya, tapi kalau yang saya Lebih sering? teman. Teman. Oh, kalau Lause? Tergantung masalahnya sih. Dari yang kalimat tadi kira-kira mana yang sering Lause lakukan? Dari yang 5 tadi yang paling sering pasti ada yang sering. Kadang Menghukum ya Ustaz. Kalau Ustaz? Kalau Ustaz memang harus teman kan? Saya lihat sudah bisa jadi teman. Kalau Miss Prati? Kalau Miss? Tentu situasi paling sering. Kalau yang paling sering seperti mendominasi kita lakukan sebagai wakas ini pasti ada lah ya. Kalau Pemreno? Kalau saya semuanya sudah sekarang lengkap. Kalau Ustaz? Oke, nah itulah dia Miss. Jadi selama ini memang saya pun sama kita ya Miss. Jadi sering apa yang kita walas ya Miss ya, pasti posisi penghukum. Salah dikit hukum. Ini kayak gini hukum pasti gitu ya kan Miss. Nah dari Kalau seminggu ini emosi juga gitu banget. Dan itu lagi masalahnya. Cuma masalah yang baru gitu. Coba gitu.
Oke, Mister. Nah, jadi dari program guru penggerak ini posisi yang paling bagus dilakukan guru adalah sebagai manajer. Kenapa, Miss? Memang kita boleh menghukum gitu atau sebagai teman. Tapi kalau tadi sudah saya kasih tahu kan apa yang menjadi sisi negatifnya. Kalau jadi manajer, Miss, kita nggak perlu lagi datang dia, Miss, nggak perlu lagi sampai meeting. Seperti itu ya, kan, Miss? Iya, karena kan anaknya jadi bergantung sama kita. Manajer, Miss, kita pilih sebagai manajer. Ini dengan cara manajer Miss gini, misalnya dia berbuat kesalahan, kita panggil, kita tanya apa alasan seperti tadi. Kamu tahu apa yang sudah kamu lewati, apa yang sudah kamu nangkar. Jadi dia menyadarkan dirinya sendiri, Miss. Nggak usah kita harus marah-marah. Kamu sudah mengajarkan gini. Nggak gitu lagi, Miss. Tapi dengan cara kita duduk bersama, nanti kita akan melakukan posisi manajer dengan restitusi. Nanti apa itu, Miss? Saya akan jelaskan ya, Miss. Oke, kita tahapan mulai apa ya? Iya. Sendiri. Kita lanjut dulu. Manajer. Iya, sebagai manajer. Kalau salah bukan. Jadi apa konsekuensinya? Aku memperbaiki diriku, Miss. Oke. Dengan kondisi memang kita tak kalah lagi dengan tinggi, tapi memang sulit untuk melakukan seperti ini. Seperti yang ketika SD ya kan, yang masih kekanak-kanakan pada mereka yang harus dipantau. Tapi alangkah bagusnya memang posisi manajer kita panggil. Memang pasti pertama-tama akan sekali kita ingatkan, masih nggak berubah, dua kali masih nggak berubah. Di situlah kita seperti kata Bapak Gajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun siswa, memanusiakan manusia menjadi manusia. Nah, saya pernah berbagi sama teman-teman walasan, Miss. Jadi kita di sini memang anak-anak itu harus selalu kita tuntun. Buat salah lagi, tuntun. Itulah guna pendidikan kita, Miss. Itulah yang menjadi kurikulum merdeka, menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Yang pasti, Miss, capek kan ya, Bu? Orang di sini. Apa, men? Pasti kalau memang sulit memang, men. Tapi memang kalau kita usahakan terus kita tanamkan, ini akan memberikan perubahan dari dalam diri siswa. Ya, Surya. Terus yang keenam adalah keyakinan kelas. Mungkin teman-teman sudah tahu apa keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa yang menjadi peraturan di dalam kelas kita. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan dan kolaborasi antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah secara berkesinambungan. Jangan misalnya bulan ini kita bikin kesepakatan kelas tidak boleh misalnya terlambat. Bulan depan terlambat kita biarkan. Ini tetap harus kita pantau. Kalau dia terlambat, seperti tadi posisi manajer kita tanya. Jangan langsung dihukum, mungkin bukan dari siswanya yang bermasalah. Mungkin orang tuanya atau lingkungannya yang tidak mendukung dia untuk cepat datang ke sekolah. Seperti itu ya, Miss. Ini adalah contoh dari kelas yang sudah kami buat. Oke, kali ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kira-kira siapa yang tahu apa itu kesepakatan? Brian? Oke, kesepakatan kelas. Kalian tahu?
kesepakatan kelas yang sudah kami buat di kelas 4. Kira-kira begini, sebelum kita masuk ke yang materi berikutnya, coba saya mau minta waktu semua untuk membuat satu kesepakatan kelas yang kira-kira bisa mewujudkan budaya positif. Satu tindakan atau kesepakatan yang bisa kita buat untuk membuat budaya positif di sekolah kita ini. Bisa Mister, satu saja. Kemudian Miss, nanti boleh dibacakan. Kita akan lihat bersama. Ada pertanyaan Miss? Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk kita menjalin kolaborasi. Kesepakatan kelas dari kelas 4 yang kami buat itu sebelum keluar dari kalau izin keluar dari kelas harus izin dari guru. Tidak boleh ulang lagi, saling menghargai teman dan selalu bersikap atau berbuat sopan, menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, santun, sopan. Seperti itu contohnya dari kesepakatan kelas 4. Teman-teman boleh buat. Dan siapa kira-kira yang bisa baca, Sir? Bisa saja? Oke, saja boleh stand up. Oke, Sir. Membersihkan alas kaki atau sepatu sebelum masuk ke kelas. Boleh, Sir. Bertempel ke apa-apa sudah ada, Sir. Oke, ada lagi ini? Oke, yang sudah nih. Misalnya deh. Belum? Oh iya, datu aja misalnya. 5S. Oh, 5S yang tadi. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Oke, thank you Miss Rati. Pertemuan ke semua warga di sekolah dan tidak berbeda. Terima kasih Miss Rati. Langsung. Selalu menghargai pendapat orang. Terima kasih langsung. Oke, Sir. Saling mengingatkan, mendukung dan memantapkan. Terima kasih Sulaiman. Miss Kiki, kepala sekolah, betul? Disiplin. Sir. Boleh tidak ada PR, tapi harus melakukan prakarya di kelas dan harus kreatif saat ini. Karena Sir guru seni rupa ya, Sir. Oke, boleh. Itu kesempatan kelas di seni rupa ya, tidak ada PR tapi membawa praktek di prakarya. Yang lain, Miss Nina, berkata dengan sopan santun. Miss Rani, Menerapkan sistem listening. Membreno, pikir membreno. Menjaga tata krama. Menjaga tata krama. Oke, Miss, nanti itu bisa kita tuliskan nanti di sini ya, Miss ya. Karena nanti mengganggu PowerPoint kita. Terima kasih Miss Dancer. Itu contoh kesepakatan yang sudah kita buat antara guru-guru Kartini Handayani untuk menciptakan budaya positif. Seperti itu kan, Miss? Oke, Miss, kita lanjut. Yang terakhir, tadi sudah kita pelajari ada yang posisi yang terbaik seorang guru adalah manajer. Walaupun memang masih ada teman-teman guru yang bilang, aku begini terus gimana ada pertanyaan kan, Miss? Nanti boleh kita sharingkan lagi mengenai budaya dan posisi untuk manajer.
Dengan melakukan posisi sebagai manajer Miss, ini kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Pernah teman-teman mendengar segitiga restitusi? Belum ya? Ini. Oke, apa itu segitiga restitusi? Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia perbuat. Ada 3 langkah untuk menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas sudah pasti kita semua pasti akan melakukan hal yang terbaik dan bisa kita lakukan jika berbuat kesalahan. Validasi tindakan yang salah contohnya, semua perilaku yang kita lakukan pasti punya alasan yang manis. Kita makan pasti kena lapar, kita tidur pasti kena ngantuk. Seperti itu juga siswa, ketika dia melakukan sesuatu, kita tanya apa yang menjadi alasan dia melakukannya. Yang ketiga ialah menanyakan keyakinan. Ini kita semua pasti memiliki motivasi internal apa yang menjadi keyakinan kita untuk melakukan hal tersebut. Baik Miss, ini adalah contoh segitiga restitusi yang bisa kita terapkan. Ketika kita menstabilkan identitas siswa, kita bisa mengucapkan pertanyaan seperti ini atau pernyataan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk kamu ya nak. Baru yang kedua, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Yang ketiga, baru untuk menanyakan keyakinan kita bisa mengatakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Seperti tadi kami sudah berkeyakinan misalnya saling menghargai teman. Nanti ini ada kasus anak saya si Brian Miss, dia bertengkar atau sedikit ada masalah dengan temannya. Nanti ini akan saya ucapkan. Baru yang kedua, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Sudah pasti ketika kita mengucapkan ini anak-anak akan menjawab hal-hal yang positif. Sudah pasti aku ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang bisa diandalkan orang tua, orang yang terbaik pastinya. Dan yang ketiga dalam segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Kata-kata yang bisa kita ucapkan yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini adalah langkah-langkah atau pernyataan yang bisa kita ucapkan untuk meletakkan segitiga restitusi. Baik Miss Spencer, ini adalah contoh segitiga restitusi yang saya telah lakukan. Terus dalam kesempatan 2012
Jadi bisa, ya, situasi seperti itu bisa menghasilkan menjadi, oke, jadi untuk sekarang apa tuh yang masalah? Jadi kalau ada di organisasi tertentu, seharusnya kalian bisa nanti kita cari tahunya, entah mungkin melakukan dari dalam kelas atau mungkin melakukan di dalam kelas. Jadi kalau ada yang menulis sekali lagi, lalu kita langsung kasih dan langsung menuju ke misalnya. Jadi untuk kegiatannya kita harus dan harus lebih hati-hati saat iya, jadi setelah sekolah berarti buku berkas apa yang ketinggalan atau ada yang hilang bisa saja. Jangan lagi berbuat seperti itu. Kalau ada yang hilang langsung dilakukan kepada guru, jangan langsung dimarahi oleh guru. Bisa saja. Oke, kita. Oke, Miss. Dari video tadi mungkin teman-teman kalau kayak gini terus ya melatih kesabaran memang ya, Miss ya. Kalau kita menerapkan segitiga restitusi, kita tanya dulu apa yang menjadi masalahnya, kita tanya tindakan dia itu benar atau salah, kita tanya apa yang sudah dilakukannya peraturan dari kelas atau kesepakatan kelas, baru kita tanya apa yang harus dilakukan untuk kedepannya. Nah, gitu ya, Miss. Jadi dalam ada masalah, ketika ada masalah di kelas atau di sekolah kita, ini bisa kita terapkan kepada siswa-siswi kita supaya kita nggak usah lagi dengan marah-marah memarahi mereka. Kenapa kamu tekan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kita bisa dudukkan mereka, tanya apa yang menjadi alasannya. Bisa, Miss? Sir? Oke. Demikian materi kita hari ini. Kesimpulan yang pertama, budaya positif dapat terwujud dengan berkolaborasi dengan seluruh komunitas yang ada di sekolah kita. Yang kedua, penerapan budaya positif di sekolah itu meliputi 7. Yang pertama, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang berikutnya, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia tadi ada 5. Lalu supaya menjadi dunia berkualitas ada posisi kontrol guru juga ada 5, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Baru setelah itu kita menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan dari siswa. Bisa besar. Dengan adanya berbagi ilmu dan berbagi aksi nyata yang sudah saya lakukan, semoga di sekolah kita Kartini Handayani bisa terwujud budaya positif yang menuntun siswa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Mr. Sir. Ada kira-kira masukan, tanggapan atau yang mau kita sharingkan? Boleh Mr. Sir, waktu 5 menit aja. Cukup? Juga Miss? Oke, terima kasih Miss Dansa. Buat Miss Kiki, boleh dengan sepatah dua kata untuk memberikan reaksi. Baik, ke depan. Boleh kasih motivasi buat tanya ke teman-teman apa lah reaksi. Boleh. Baik, terima kasih Miss Novi atas kesediaan waktunya. Terima kasih juga kepada Miss Dancer yang sudah menyediakan waktunya, mempersiapkan waktunya. Kurang lebih berapa jam tadi Miss? 1 jam untuk mendengarkan pemaparan materi yang disampaikan oleh Miss Novita. Ini sebuah insight yang baru, masukan yang baru bagi kita khususnya tenaga pendidik, bagaimana kita boleh menuntut siswa kita sehingga kita
tidak hanya menjadi sosok yang menakutkan di sekolah, melainkan saya juga dapat insight besar pribadi Miss, ya kan? Kalau mungkin dulunya saya pernah jadi wali kelas, saya pernah menerapkan mungkin dalam posisi kontrol yang menghukum, kemudian mungkin pernah membuat rasa bersalah, tapi ada hal yang baik yang bisa kita tahu teman-teman, bahwasanya jadilah menjadi guru yang memiliki posisi kontrol yang manajer tadi ya, itu bagus. Dan kemudian ada juga yang baru, ketiga restitusi. Kalau yang kita tahu biasanya restitusi itu kan di dalam pengadilan ya, yang membayar ganti rugi kepada pihak korban kan begitu. Tetapi dalam pendidikan juga ada segitiga restitusi tentang menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan juga menanyakan keyakinan untuk pada siswa yang memiliki kesalahan begitu ya, untuk mencari solusinya. Jadi mulai dari sekarang bakalan nanti di kemudian hari, mari bergandengan tangan satu sama lain untuk mendidik, untuk membimbing anak-anak kita menjadi insan yang berkarakter sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Demikian, terima kasih Mas Rofi. Sekian Bapak Ibu, terima kasih Miss semuanya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Kita berdoa sesuai dengan ajaran dan percaya kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ayo kita bernyanyi sayonara sayonara waktu 3. Sayonara sayonara sampai berjumpa lagi. Sayonara sayonara sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Terima kasih Mister, kita boleh pulang kembali melanjutkan aktivitas kita. Good morning Pak Grade. Good morning. Oke, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kira-kira siapa yang tahu apa itu kesepakatan? Apa Brian? Oke, peraturan kelas. Ada lagi yang tahu? Oke, boleh perjanjian kelas. Kita akan membuat peraturan untuk kelas kita ini. Tujuannya apa? Kenapa harus ada kesepakatan kelas? Supaya kita bisa menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk kita belajar. Senang kalau kelasnya kotor? Senang kalau kelasnya tidak nyaman? Sudah pasti tidak. Nah, adapun kesepakatan kelas yang akan kita ambil bersama, kita ambil dengan cara menuliskan apa kira-kira kesepakatan kelas yang kamu inginkan. Bisa kelas